Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal 31 ayatnya yang kelima. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Dengan kepala kami yang tertunduk di hadapan Engkau Allah, kami sebagai anak-anak Tuhan telah menyiapkan hati kami untuk mau menerima firman-Mu. Maka mari Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. 2 Tawarik pasal 31 ayatnya yang kelima mengatakan kepada kita, segera setelah perintah ini tersebar, orang Israel membawa banyak sekali hasil pertama dari gandum, anggur, minyak madu, dan segala hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah besar. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tema pembacaan firman Tuhan, tema kita mengatakan yang akan mengarahkan kita, persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tema kita, persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, sampai sejauh mana kita memberikan persembahan dan sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Dalam bentuk apa kita memberikan persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita memberikan karena merupakan suatu rutinitas kebiasaan kita ketika ada di dalam bait Allah atau rumah Tuhan atau ke Sion di mana Allah ada di sana, karena sudah menjadi kebiasaan untuk memberikan persembahan, untuk harus kita memberikan persembahan? Ataukah karena ada unsur keterpaksaan yang menjadi satu kata perintah, memberi persembahan, harus memberikan persembahan, sehingga jangan tidak memberi. Kalau tidak memberi nanti rasanya malu karena orang banyak akan melihat, bahkan juga akan diketahui bahwa tidak memberi persembahan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, hal merupakan memberikan persembahan yang adalah satu kata perintah, sebagaimana Hizkia sendiri yang menetapkan pengelompokan para imam dan orang Lewi. Ini mereka yang dikhususkan untuk menerima persembahan khusus yang adalah persepuluhan, dan mereka yang juga punya hak untuk dapat membagikan kepada janda duda, yatim piatu, bahkan para pekerja. Kalau kita mengikuti pembacaan pada beberapa hari yang lalu, tanggal 24 di bulan Juli 2025, yang pekerja-pekerja yang ada dalam bait Allah, mereka yang makan atau menerima persembahan yang pantas dan wajar untuk sebagai umat Tuhan yang punya kelimpahan-kelimpahan berkat, yang telah mendapati pusaka yang Allah berikan dalam kehidupan mereka, untuk dapat mereka menopang kehidupan pekerja-pekerja yang ada dalam bait Allah. Oleh sebab itu, ini perintah tersebar untuk orang Israel. Mereka membawa banyak sekali hasil dari pendapatan mereka. Kalau dalam teks pembacaan ini, hasil pertama mereka dari gandum, anggur, minyak, madu, dan segala hasil bumi. Ini sebagai petani-petani, mereka membawa dan menghentarkan untuk diberikan kepada para imam dan orang-orang Lewi. Mereka memberikan dengan hasil yang jumlah yang begitu besar. Mereka memberikan tidak dengan setengah hati atau tidak dengan banyak perhitungan, karena mereka harus memberikan dan percaya bahwa Allah akan memberkati mereka. Satu pemberian dengan ketulusan hati, bukan adanya unsur keterpaksaan, tetapi suatu pemberian dengan percaya bahwa saya memberi dalam menopang hamba-hamba Tuhan, saya memberi di dalam rumah Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saya, karena pemberian itu merupakan pemberian yang dengan sepenuh hati, dengan kesungguhan, pemberian yang tidak banyak menuntut balas, tetapi pemberian yang benar. Pemirsa yang diberkati Tuhan, bagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini, dari hasil-hasil bumi kita, terkadang kita untuk mau memberi di hadapan Tuhan, dihuntarkan kepada orang Lewi dan para imam-imam atau pekerja-pekerja yang ada dalam bait Allah, dengan hasil yang ada pada kita untuk kita memberikan kepada mereka. Terkadang kita banyak berpikir, hari ini saya memberikan, apakah saya dapat untuk mendapati hasil yang seperti ini lagi atau tidak? Bagaimana saya bisa makan? Bagaimana saya bisa pakai? Dan lain sebagainya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup tiap-tiap hari. Kalau sedemikian pola berpikir kita seperti itu, berarti
persembahan yang kita berikan itu bukan hal, dan jangan kita berharap bahwa persembahan itu kita telah menyenangkan hati Tuhan. Kita belum menyenangkan hati Tuhan karena yang kita berikan, kita masih ragu-ragu, kita masih banyak pertimbangan, bahkan juga ada juga yang mendapati hasil dari pendapatannya dia masih mencuri punya Tuhan, dia belum bisa untuk memberikan sepenuhnya. Padahal adalah suatu kata perintah yang Allah inginkan dalam kehidupan saya dan pemirsa. Bagi anak-anak Tuhan yang mempunyai hasil pusakanya, untuk mari kita memberikan di hadapan Tuhan. Kita hentarkan di dalam rumah Allah, kita menopang akan kehidupan orang-orang Lewi, imam-imam, pekerja-pekerja, bahkan pekerja-pekerja yang ada dalam bait Allah, dan juga bagi janda duda, anak yatim piatu. Maka disitulah kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan selalu mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang punya pusaka yang Engkau telah berikan bagi kami, supaya kami dapat menopang kehidupan hamba-hambamu, para imam-imam, orang-orang Lewi, janda duda, yatim piatu, yang pantas dan layak untuk menerima persembahan yang telah kami berikan, hentarkan dalam rumah perbendaharaan. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur pada Engkau Allah yang hidup, maka berkatilah kami selalu dengan berkat yang begitu melimpah. Ajarilah kami untuk memberi dengan kesungguhan, jujur, dan tanpa mencuri punya Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Shalom.